Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Nadia Yvildasari sebagai moderator dan rekan-rekan saya Farhana Rahmadia, Anissa Salsa Talpina, Digna Ayala Piolen, Firda Pratiwi, Lucy Rahmadiani, Sania Mutiara, Yeni Puspitasari, Harum Fitri, Lucia Abigail Manurung, dan M. Aldino Adin. Kelompok kami mengambil topik hukum kebidanan dengan judul Hukum Kebidanan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakangnya adalah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat dan mengatur segala aspek yang ada pada kehidupan manusia, seperti halnya hukum kesehatan yang meliputi unsur-unsur di bidang kesehatan seperti hukum kedokteran, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Hukum kedokteran sebagai salah satu komponen hukum kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan medis. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapai derajatnya kesehatan yang setinggi-tingginya. Menurut Van der Minch berpendapat bahwa hukum kesehatan dimaknai sebagai suatu kumpulan yang mengatur secara spontan tentang pemberian perawatan atau perawatan kesehatan, termasuk pengaturan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Perwujudan derajat kesehatan memegang peranan penting dalam segala hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Salah satunya dengan membuat hukum yang dapat mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi latar belakang yang sebelumnya sudah dibacakan oleh teman saya. Dalam pelaksanaan prakteknya, setiap tenaga kesehatan telah mempunyai kewenangan masing-masing baik bidan maupun perawat. Kewenangannya tersebut telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan, dan Undang-Undang Keperawatan. Tugas seorang bidan dapat dilihat dari dua hal, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh, dan konselor, pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti. Selain tugas dan kewenangan secara umum, ada juga tugas dan kewenangan secara khusus yang dimiliki oleh bidan. Antara lain melakukan kontrol terhadap kehamilan, membantu persalinan, memberi bantuan masa nifas, bantuan kegawat daruratan medis. Seperti halnya dengan bidan, perawat dapat menjalankan tugasnya juga diatur dalam beberapa aturan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Pasal 29 Ayat 1 menyatakan bahwa tugas dan kewenangan perawat adalah memberi asuhan, sebagai penyuluh dan konselor, mengelola pelayanan kesehatan sebagai peneliti, pelaksana tugas dan hasil pelimpahan atau delegasi, serta pelaksana tugas karena kondisi tertentu. Perawat dalam menjalankan tindakan keperawatan harus sesuai dengan ketentuan kompetensi perawat yang telah ditetapkan selama proses pendidikan yang telah ditempuhnya. Fungsi perawat yang dulu dikatakan sebagai perpanjangan tangan dokter telah berubah menjadi pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai asuhan keperawatan. Dalam setiap aktivitasnya, manusia pasti tidak akan luput dari suatu kesalahan, tidak terkecuali pada tenaga kesehatan yaitu bidan dan perawat. Bidan dan perawat dalam menjalankan tugasnya memberi tindakan medis, juga dapat melakukan malapraktik yang berdampak pada keselamatan pasien. Malapraktik yang dilakukan oleh bidan dan perawat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ditemukan unsur kesalahan. Kesalahan ini adalah unsur yang bersifat subjektif. Dari tindakan pidana, kesalahan didefinisikan sebagai keadaan batin dan dari pelaku yang melakukan tindak pidana dan punya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Sehingga pelaku tersebut dapat dicela atas perbuatan yang dilakukan. Unsur kesalahan dalam tindak pidana sangatlah penting, sehingga dari sinilah muncul adagium tiada pidana tanpa kesalahan. Unsur kesalahan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dari pelaku kejahatan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, yakni tentang pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi pada perempuan dan keluarga berencana. Selain itu, bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan harus patuh pada kode etik bidan yang merupakan pernyataan yang ditentukan oleh organisasi profesi, yang isinya merupakan tuntunan bagi bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan. Kita dapat melihat bidan melakukan malpraktik medik di rumah sakit, puskesmas, dan rumah bersalin. Bidan kadang-kadang memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan pasien yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih baik daripada pasien dari masyarakat yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Ini terjadi karena pelayanan yang tidak tepat, tidak cepat, atau bahkan memberikan pembedaan perlakuan yang berbeda kepada pasien yang berekonomi lemah dibandingkan dengan pasien yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih baik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Yeni. Malapraktik yang sering terjadi adalah penanganan yang terlambat pada ibu yang menjalani persalinan sampai pasien mengalami cedera. Di sini kerugian yang dimaksudkan adalah pendarahan dan kerugian mental. Pasien akibat pelayanan kesehatan yang buruk yang kadang-kadang menimbulkan trauma pada pasien dan keluarga mereka. Oleh karena itu, baik rumah sakit, puskesmas, atau praktik mandiri bidan seharusnya mempekerjakan bidan yang memiliki surat tanda registrasi. Jika seorang bidan sudah memiliki STR, maka bidan tersebut juga harus memiliki STRB, yang merupakan singkatan dari surat tanda registrasi bidan, agar mereka dapat bekerja sesuai dengan undang-undang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Firdah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang kedua. Hukum berperan dalam menjamin kualitas pelayanan kebidanan sesuai dengan standar profesi dan hukum kesehatan di Indonesia dengan cara memastikan keseimbangan hak dan kewajiban. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan hukum. Mematuhi norma hukum dan etika, bidan wajib mematuhi norma hukum dan etika termasuk peraturan perundang-undangan. C. Memastikan bidan menjalankan tugas sesuai standar profesi. Bidan harus mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional. D. Memastikan bidan berpedoman pada kode etik. Bidan harus memahami falsafah dan kode etik dalam menjalankan praktik kebidanan. Memberikan perlindungan hukum kepada penerima pelayanan kesehatan jika penerima pelayanan kesehatan dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Mereka dapat meminta ganti rugi. Dan terakhir, menjatuhkan sanksi kepada bidan yang melanggar. Organisasi profesi IB dapat memberikan sanksi kepada bidan yang melakukan kelalaian atau pelanggaran etika. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh Saudari Lucy. Dalam menjalankan praktik kebidanan, bidan memiliki kewajiban dan hak diantaranya menghormati hak pasien, menyimpan rahasia kedokteran, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien, meminta persetujuan tindakan kebidanan, melakukan pencatatan asuhan kebidanan, memperoleh perlindungan hukum, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien, menerima imbalan jasa profesi. Itu saja dari saya, terima kasih. Implementasi hak-hak pasien dalam pelayanan kebidanan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dan regulasi hukum kesehatan. Hak-hak pasien dijamin oleh undang-undang untuk memastikan perlindungan dan keadilan kualitas pelayanan kesehatan. 1. Hak atas informasi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan jujur tentang kondisi kesehatannya, diagnosis, prognosis, serta pilihan pengobatan atau tindakan kebidanan. Bidan harus menjelaskan resiko, manfaat, dan alternatif tindakan dalam bahasa yang mudah dipahami pasien. Informasi wajib diberikan sebelum pasien diminta memberikan persetujuan tindakan medis. 2. Hak atas privasi dan kerahasiaan medis.
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bidan wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien kecuali pasien memberikan izin tertulis atau alasan hukum tertentu, misalnya untuk kepentingan pengadilan atau kesehatan masyarakat. Ruang pelayanan kebidanan harus menjamin privasi pasien selama pemeriksaan, konsultasi, atau tindakan. 3. Hak atas persetujuan tindakan medis. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan lengkap dari bidan. Bidan harus menghormati keputusan pasien kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa atau kesehatan ibu dan janin. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Harum Fitri, yaitu yang keempat, ada hak atas pelayanan yang aman dan berkualitas menurut pasal 5 UU nomor 36 tahun 2009 dan pasal 32 UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Poin yang pertama itu, bidan wajib memberikan pelayanan kebidanan sesuai standar profesi, protokol medis, dan kode etik bidan. Poin yang kedua itu, pemerintah dan fasilitas kesehatan wajib menyediakan lingkungan yang mendukung pelayanan yang aman, seperti ketersediaan peralatan medis dan pelatihan bidan secara berkala. Terus yang kelima, hak atas perlakuan tanpa diskriminasi menurut pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 4 UU nomor 36 tahun 2009. Poin yang pertama, semua pasien tanpa memandang status sosial, agama, ras, atau kemampuan ekonomi berhak mendapatkan pelayanan kebidanan yang setara. Selanjutnya poin yang kedua, program kesehatan pemerintahan seperti JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat mendukung akses pelayanan kebidanan bagi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya yang keenam, hak atas perlindungan hukum menurut pasal 56 UU nomor 36 tahun 2009. Poin yang pertama, jika hak pasien dilanggar, pasien atau keluarga berhak menuntut penyelesaian hukum baik melalui jalur mediasi maupun pengadilan. Perlindungan hukum ini juga mencakup kasus malpraktik atau kelalaian dalam pelayanan kebidanan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tantangan hukum dalam pelindungan hak bidan. Tantangan hukum dalam perlindungan hak bidan sebagai tenaga kesehatan di Indonesia adalah sulitnya jangkauan terhadap para bidan yang berada di pelosok negeri. Meskipun dalam perundang-undangan telah mengatur mengenai pelindungan hukum terhadap bidan, namun akses dalam pencapaian penegakan hukumnya yang sulit. Tak jarang, kebanyakan para bidan ini adalah pegawai honor, sehingga banyak sekali keterbatasan yang harus mereka hadapi. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai menjadi permasalahan utama. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan kekurangan dalam pelayanan. Ditambah lagi, keluarga pasien yang sering kali menyalahkan para bidan dan tenaga kesehatan lain dengan melaporkan ke pihak yang berwajib. Padahal, dalam pasal 327 menyatakan, apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, karena sulitnya jangkauan yang harus mereka hadapi, menjadi tantangan para bidan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Hal inilah yang menjadi hambatan terhadap penyaluran pelindungan hukum terhadap bidan dan tenaga medis lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi, maka kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan prakteknya, setiap tenaga kesehatan telah mempunyai kewenangannya masing-masing baik bidan maupun perawat. Kewenangan tersebut telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan, dan Undang-Undang Keperawatan. Merujuk pada Undang-Undang Keperawatan, pada pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan perawat adalah memberi asuhan sebagai penyuluh atau konselor, serta mengelola pelayanan kesehatan. Kemudian tugas bidan itu sebagai peneliti, yaitu sebagai pelaksana tugas dari hasil pelimpahan atau delegasi, serta pelaksana tugas karena kondisi tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.